Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahyu Purbosantoso, SEMM, CFRM, CPOD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rosa Auliayanti dengan NIM 2502010109392. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis perekonomian Indonesia April 2021 untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Makro. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021, khususnya berdasarkan data pada April 2021, seperti yang kita ketahui ya, tahun 2021 merupakan masa ketika Indonesia masih menghadapi dampak pandemi COVID-19. Jadi, kondisi ekonomi pada saat itu belum sepenuhnya kembali normal seperti sebelum pandemi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama, saya akan membahas ringkasan data ekonomi Indonesia pada April 2021, terutama pertumbuhan ekonomi, nilai kurs rupiah, dan inflasi IHK. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan pihak yang terlibat dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Dan selanjutnya, saya akan membahas bagaimana perubahan nilai kurs dapat mempengaruhi PDB. Setelah itu, saya akan menjelaskan bagaimana inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB. Dan terakhir, saya akan membahas mengenai kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021 di tengah dampak pandemi COVID-19, termasuk berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Jadi, melalui presentasi ini, kita bisa melihat bahwa kondisi perekonomian tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan dari beberapa hasil faktor yang saling berhubungan. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pada saat ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum mengenai perekonomian Indonesia pada April 2021. Ada 3 indikator utama yang saya tampilkan, yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai kurs rupiah, dan inflasi IHK. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka minus 0,74%. Angka minus ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya. Kalau kita melihat kondisi pada saat itu, angka tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena pandemi COVID-19 masih memberikan dampak yang cukup besar. Pandemi menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Banyak kegiatan usaha yang belum berjalan secara normal. Mobilitas masyarakat juga masih dibatasi dan kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi kegiatan ekonomi. Misalnya ketika masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, maka konsumsi terhadap beberapa barang dan jasa juga ikut berkurang. Ketika konsumsi berkurang, perusahaan juga dapat mengurangi kegiatan produksinya karena permintaan dari masyarakat menurun. Hal seperti ini kemudian dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Indikator kedua adalah nilai kurs rupiah. Dalam PPT ini saya menggunakan angka sekitar 14.000 per dolar Amerika Serikat. Nilai kurs ini penting karena rupiah memiliki hubungan dengan aktivitas perdagangan internasional, khususnya kegiatan ekspor dan impor. Kemudian, indikator ketiga adalah inflasi IHK. Inflasi tahunan pada April 2021 berada di sekitar 1,42%. Angka ini menunjukkan bahwa kenaikan harga secara umum pada saat itu masih relatif rendah. Jadi, kalau kita gabungkan ketiga indikator tersebut, kondisi perekonomian Indonesia pada awal tahun 2021 masih mengalami tekanan akibat pandemi. Tetapi di sisi lain terdapat beberapa kondisi yang cukup stabil, terutama dari sisi inflasi dan nilai tukar. Hal ini juga sesuai dengan kesimpulan singkat pada PPT saya bahwa perekonomian Indonesia masih terdampak pada pandemi COVID-19, tetapi mulai menunjukkan tanda pemulihan dibanding tahun 2020. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama,
yaitu siapa saja pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Dalam menjalankan perekonomian suatu negara, tentunya pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Ada berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi arah kebijakan ekonomi. Salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal berhubungan dengan bagaimana pemerintah mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Contohnya adalah melalui APBN, pajak, belanja negara, dan bantuan sosial maupun berbagai program pemerintah. Dalam kondisi pandemi, kebijakan fiskal menjadi sangat penting karena pemerintah perlu memberikan dukungan kepada masyarakat dan dunia usaha yang terkena dampak pandemi, misalnya melalui bantuan sosial atau berbagai program pemulihan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Bank Indonesia juga memiliki kebijakan yang berkaitan dengan suku bunga. Kenapa suku bunga penting? Karena suku bunga dapat mempengaruhi keputusan masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan pinjaman, konsumsi, maupun investasi. Misalnya, ketika kondisi ekonomi membutuhkan dorongan, kebijakan moneter dapat diarahkan agar aktivitas ekonomi menjadi lebih mendukung pemulihan. Kemudian pihak berikutnya adalah Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK. OJK berperan dalam mengawasi sektor jasa keuangan. Hal ini penting karena sektor keuangan merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian. Perbankan dan lembaga keuangan membantu masyarakat maupun perusahaan dalam memperoleh pembiayaan. Selanjutnya ada BPS atau Badan Pusat Statistik. Dalam PPT saya, BPS dicantumkan sebagai pihak yang menyediakan data statistik ekonomi nasional. Data dari BPS sangat penting karena pemerintah dan lembaga lainnya membutuhkan data sebagai dasar untuk melihat kondisi perekonomian. Jadi, sebelum pemerintah menentukan kebijakan, diperlukan data yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya di masyarakat. Terakhir adalah pelaku usaha dan masyarakat. Walaupun masyarakat dan pelaku usaha bukan pembuat kebijakan utama, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Mengapa? Karena keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi dan keputusan perusahaan dalam melakukan produksi, serta investasi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi, sebenarnya kebijakan ekonomi dan aktivitas masyarakat saling berhubungan. Pemerintah membuat kebijakan lembaga terkait menjaga stabilitas, kemudian masyarakat dan pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonomi. Semua bagian tersebut akhirnya saling mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai dampak perubahan kurs terhadap PDB. Kurs atau nilai tukar merupakan nilai suatu mata uang jika dibandingkan dengan mata uang negara lain. Dalam pembahasan ini, kita menggunakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai kurs dapat memengaruhi perekonomian karena Indonesia juga melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain. Misalnya, Indonesia melakukan impor bahan baku dari luar negeri. Ketika rupiah menguat, nilai rupiah menjadi lebih kuat terhadap dolar. Dalam kondisi tertentu, barang impor atau bahan baku impor dapat menjadi lebih murah jika dihitung dalam rupiah. Ketika bahan baku impor menjadi lebih murah, perusahaan yang menggunakan bahan baku tersebut dapat mengalami penurunan biaya produksi. Biaya produksi yang lebih rendah dapat membuat kegiatan produksi menjadi lebih efisien. Perusahaan kemudian memiliki kesempatan untuk meningkatkan produksinya. Kalau produksinya meningkat, kegiatan ekonomi juga ikut meningkat dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap PDB. Jadi, secara sederhananya, alur bisa kita gambarkan seperti rupiah menguat, biaya impor lebih murah, bahan baku lebih murah, produksi lebih efisien,
aktivitas ekonomi meningkat dan PDB berpotensi meningkat. Namun, juga perlu melihat kondisi sebaliknya. Ketika rupiah melemah, barang-barang impor menjadi relatif lebih mahal. Bagi perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku dari luar negeri, kondisi ini dapat meningkatkan biaya produksi. Ketika biaya produksi meningkat, perusahaan bisa menghadapi pilihan untuk mengurangi produksi atau menaikkan harga produknya. Jika harga barang meningkat, masyarakat bisa mengurangi konsumsi. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap kegiatan ekonomi. Jadi, secara sederhana, rupiah melemah, harga impor naik, biaya produksi meningkat, harga barang dapat meningkat, daya beli dan konsumsi dapat menurun, pertumbuhan ekonomi dapat terhambat. Tetapi perlu dipahami bahwa hubungan kurs dengan PDB tidak sesederhana itu. Ada faktor lainnya yang juga mempengaruhi PDB, seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Jadi, perubahan kurs merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Dalam kondisi Indonesia pada tahun 2021, stabilitas nilai tukar menjadi salah satu hal yang penting karena Indonesia sedang berusaha melakukan pemulihan ekonomi setelah mengalami tekanan akibat pandemi. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai dampak inflasi IHK terhadap PDB. Inflasi secara sederhana adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Sedangkan IHK atau indeks harga konsumen digunakan untuk melihat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Inflasi sebenarnya tidak selalu berarti buruk. Inflasi yang rendah dan stabil masih dapat menjadi bagian dari kondisi ekonomi yang normal. Masalahnya adalah ketika inflasi terlalu tinggi dan tidak terkendali. Pada kondisi inflasi yang rendah dan stabil, daya beli masyarakat relatif lebih terjaga. Misalnya, jika harga barang naik secara perlahan dan masih dalam kondisi terkendali, masyarakat masih dapat menyesuaikan pengeluarannya. Masyarakat masih bisa melakukan konsumsi. Ketika konsumsi masyarakat tetap terjaga, aktivitas produksi perusahaan juga dapat terus berjalan. Hal tersebut dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Jadi, secara sederhana, inflasi rendah dan stabil, daya beli masyarakat terjaga, konsumsi berjalan, produksi berjalan, aktivitas ekonomi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi terdorong. Namun, bagaimana jika inflasi terlalu tinggi? Ketika harga barang naik terlalu cepat, sementara pendapatan masyarakat tidak dapat mengalami kenaikan yang sama, maka daya beli masyarakat akan menurun. Masyarakat akhirnya harus mengurangi pembelian atau memilih barang yang lebih murah. Kalau konsumsi masyarakat menurun, perusahaan dapat mengalami penurunan permintaan. Perusahaan kemudian bisa mengurangi produksi. Jika kondisi tersebut terjadi secara luas, pertumbuhan ekonomi dapat ikut melambat. Jadi, inflasi tinggi, harga barang meningkat, daya beli masyarakat turun, konsumsi menurun, produksi dapat menurun, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Kalau kita hubungkan dengan kondisi tahun 2021, inflasi Indonesia relatif rendah. Salah satu penyebabnya adalah permintaan masyarakat yang masih lemah akibat pandemi COVID-19. Jadi, inflasi yang rendah pada saat itu bukan berarti seluruh kondisi ekonomi sudah pulih. Justru salah satu alasannya adalah karena aktivitas dan permintaan masyarakat masih belum sekuat kondisi normal. Ini penting untuk dipahami supaya kita tidak langsung menganggap inflasi rendah sebagai tanda bahwa perekonomian sudah sepenuhnya sehat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tahun 2021 masih merupakan masa yang cukup sulit bagi perekonomian Indonesia. Pandemi COVID-19 masih berlangsung dan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih. Pembatasan aktivitas masyarakat membuat berbagai kegiatan ekonomi belum bisa berjalan secara normal.
Salah satu dampaknya adalah meningkatnya pengangguran. Ketika perusahaan mengalami penurunan aktivitas dan permintaan, perusahaan dapat melakukan berbagai penyesuaian, termasuk mengurangi tenaga kerja. Hal ini kemudian berdampak kepada pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan masyarakat menurun, konsumsi juga dapat ikut menurun. Padahal, konsumsi merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian Indonesia. Jadi, pandemi menciptakan efek yang cukup luas. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada pekerjaan, pendapatan, konsumsi, produksi, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah juga tidak tinggal diam. Ada berbagai upaya yang dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Salah satunya adalah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau disebut PEN. PEN. Program ini ditunjukkan untuk membantu mengurangi dampak pandemi terhadap masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, ada juga bantuan sosial. Bantuan sosial menjadi penting karena pada saat pandemi ada masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi dan daya beli dapat dipertahankan. Kemudian ada program vaksinasi. Program vaksinasi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi memiliki hubungan dengan pemulihan ekonomi. Kenapa? Karena semakin baik pengendalian pandemi, semakin besar peluang aktivitas masyarakat untuk kembali berjalan. Ketika masyarakat mulai kembali beraktivitas, kegiatan perdagangan, jasa, transportasi, dan sektor ekonomi lainnya juga dapat kembali meningkat. Kemudian, pemerintah juga memberikan dukungan bagi UMKM. UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Ketika UMKM mengalami kesulitan akibat pandemi, maka dampaknya juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang bergantung pada kegiatan tersebut. Karena itu, dukungan kepada UMKM menjadi salah satu bagian penting dari proses pemulihan ekonomi. Dari berbagai upaya tersebut, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan perbaikan. Walaupun pada triwulan 1 2021 pertumbuhan ekonomi masih berada di zona negatif. Secara keseluruhan sudah mulai terlihat proses menuju pemulihan. Jadi bisa dikatakan tahun 2021 merupakan masa transisi. Indonesia masih menghadapi berbagai masalah akibat pandemi, tetapi pemerintah dan berbagai pihak juga mulai melakukan berbagai langkah untuk mengembalikan aktivitas ekonomi. Baik, setelah membahas seluruh materi, sekarang saya akan menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama ialah kebijakan ekonomi Indonesia melibatkan beberapa pihak. Dalam PPT ini, saya menjelaskan pihak tersebut yaitu pemerintah, Bank Indonesia, OJK, BPS, serta pelaku ekonomi seperti masyarakat dan pelaku usaha. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berhubungan dalam menjaga dan menjalankan perekonomian. Yang kedua, nilai kurs dan inflasi memiliki hubungan dengan PDB. Perubahan nilai kurs dapat memengaruhi harga barang impor, biaya produksi, konsumsi, investasi, dan perdagangan. Sedangkan inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi. Jika inflasi berada dalam kondisi rendah dan stabil, daya beli masyarakat lebih terjaga sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih baik. Sebaliknya, jika inflasi terlalu tinggi, daya beli masyarakat menurun dan pertumbuhan ekonomi bisa mengalami tekanan. Kemudian yang ketiga itu adalah perekonomian Indonesia pada tahun 2021 masih menghadapi dampak pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi belum sepenuhnya pulih dan pertumbuhan pada triwulan 1 masih berada di zona negatif. Tetapi pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemulihan, seperti program pemulihan ekonomi nasional, bantuan sosial, program vaksin, dan dukungan kepada UMKM.
Jadi, secara keseluruhan kita bisa melihat bahwa kondisi perekonomian Indonesia pada April 2021 memang masih menghadapi banyak tantangan. Tetapi kondisi tersebut bukan berarti perekonomian Indonesia tidak memiliki harapan untuk pulih. Justru pada tahun 2021 mulai terlihat berbagai upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai lembaga terkait. Dari materi ini, saya juga dapat memahami bahwa perekonomian suatu negara merupakan suatu sistem yang saling berhubungan. Misalnya, ketika pandemi menyebabkan masyarakat mengurangi aktivitas, konsumsi dapat menurun. Ketika konsumsi menurun, produksi perusahaan juga dapat terkena dampak. Kemudian, kondisi tersebut dapat memengaruhi pendapatan, tenaga kerja, investasi, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan kurs dan inflasi. Jadi, untuk memahami kondisi ekonomi Indonesia, kita tidak bisa hanya melihat satu angka saja. Kita perlu melihat berbagai indikator secara bersama-sama dan memahami hubungan antara satu indikator dengan indikator lainnya. Demikian presentasi saya mengenai analisis perekonomian Indonesia April 2021. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi Indonesia di tengah pandemi COVID-19, terutama dari sisi PDB, nilai kurs, inflasi, kebijakan ekonomi, serta proses pemilihan ekonomi. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik, saran maupun masukan dari Bapak Wahyu Purbosantoso, SE, MM, CFRM, CPOD, selaku dosen pengampu, serta teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.